membangun Indonesia dari daerah. Aplaus buat Pak Kiai Hasyim Muzadi. Silakan. Terima kasih para peserta dan pendengar sekalian yang saya muliakan. Sebelum kita mendorong DPD untuk bisa difungsikan selazimnya lembaga negara, tentu kita melihat dulu secara makro posisi atau lapangan yang ada di Indonesia sehubungan dengan sistem pasca amandemen seperti itu. Ini dulu. Ibarat orang main bola, kita harus tahu lapangannya seperti apa. Dan yang main bola itu 22 orang, bukan 11 orang. Kalau 11 orang tinggal masuk ke gol saja. Tapi 22 orang artinya ada tarik-menarik di belakang. Nah, banyak pengamat setelah 11 tahun atau 12 tahun reformasi ini, orang menjadi melakukan review terhadap reformasi kita, baik secara teoritik dengan pendekatan ilmu ketatanegaraan maupun realita keadaan bangsa dan negara dalam fakta sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat itu sehubungan dengan reformasi. Nah, dari pekan konstitusi yang dibuat oleh DPD dan ICIS, ada beberapa masalah yang perlu dicermati. Masalah yang pertama, bahwa sebuah negara itu harus incorporated, harus merupakan satu kesatuan keutuhan sistem dari pangkalnya sampai ujungnya. Nah, harus ada relevansi antara ideologi negara, dasar negara dengan konstitusi negara itu, karena konstitusi ini mengkonstitusionalkan tata nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nah, ini relevan atau tidak relevan, atau ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Ini mulai dikaji setelah kita tahu keadaan Indonesia kok seperti ini sekarang. Kemudian dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang, ini domainnya sepenuhnya ada pada pemerintah yang mengusulkan, tapi keputusannya ada pada parlemen. Dan parlemen itu adalah gabungan dari partai-partai, karena DPD sampai hari ini belum bisa masuk. Baru ketok pintu, nggak tahu ini hasil apa enggak hasil. Nah, artinya apa? Jelek atau baik, parlemen menurut saya paling depan yang tanggung jawab adalah partai. Di samping sistem yang merupakan daerah makro yang ditempati oleh sistem itu. Nah, yang kedua, apakah Undang-Undang Dasar ini setelah dijadikan undang-undang sepenuhnya relevan dengan undang-undang yang belum tentu relevan dengan Pancasila? Nah, buktinya apa? Buktinya banyak judicial review. Judicial review yang di mana? Di MK itu kan ukurannya apakah ada relevansi, apakah klop antara undang-undang dengan induknya yang namanya undang-undang dasar. Nah, ternyata masih ada problem lagi dari undang-undang ke kebijakan pemerintah, baik dia perpres atau impres atau apa saja, ini relevan dengan undang-undangnya atau tidak. Dan ternyata banyak judicial review yang presiden sendiri akhirnya kalah. Jadi presiden kalah, ini langka, kecuali di negeri kita saking demokratisnya. Ya kan kalah, dengan Yusril juga kalah, atau di dalam beberapa hal juga kalah, padahal itu menyangkut kebijakan. Artinya apa? Masih ada jarak antara kebijakan eksekutif dengan bunyi undang-undang. Nah, kalau ini sampai kepada rakyat, kira-kira jadinya seperti apa lagi? Nah, ini yang harus dikorporatitkan, harus dijadikan satu, tidak boleh lepas-lepas dulu.
Oleh karenanya, ketika DPD berharap supaya saya dan teman-teman ikut membantu bagaimana DPD jangan sampai disfungsi, saya setuju. Tetapi persetujuan itu digabungkan dengan hal-hal yang memang harus diperbaiki pada sektor-sektor lain untuk kepentingan Indonesia secara utuh, bukan hanya kepentingan DPD. Itu baru bisa. Kalau kepentingan DPD sendiri, saya kira berat, dia harus lari sendiri maraton. Sementara orang, masyarakat sekarang sudah mulai cuek, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada sistem yang sudah. Nah, oleh karenanya, mari kita melihat dari Undang-Undang Dasar yang dulu tahun 45 dengan setelah amandemen, ada beberapa hal yang mengubah keadaan Indonesia itu. Pertama, di bidang ekonomi, yang mestinya semua hasil bumi, hasil alam yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh itu prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini waktu amandemen diselipi satu kata aja, efisiensi. Nah efisiensi yang masuk ini akhirnya mengubah itu menjadi milik semuanya, maka ada penjualan BUMN dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya hak milik ada pada rakyat perorangan, bukan pada rakyat yang kolektif karena dia dilepaskan dari negara. Nah itu satu. Oleh karenanya maka secara ekonomis ini berubah. Jangan harap orang keracangan di desa-desa akan menang sama Indomaret. Jangan harap. Kenapa? Karena modal itu diberi kekuasaan bersaing dengan tanpa modal di dalam sebuah market. Ini baru satu titik aja ini Pak. Jadinya seperti itu. Sekarang politik. Politik dengan pergeseran dari eksekutif heavy kepada parlemen heavy, ini juga menjadi beban untuk parlemen, selain juga menjadi kebanggaan untuk parlemen ini. Nah, sedangkan parlemen adalah produk dari partai-partai. Baik buruknya parlemen itu pasti tergantung pengaturan partai terhadap anggota parlemen itu. Kalau ketua fraksi itu hanya mengatur yang sudah jadi, tapi partainya dia mengendorse supaya seseorang itu jadi. Nah, karena parlemen begitu tingginya kekuasaan, sementara belum disentuh perbaikan di dalam partai-partai, maka anggota-anggota parlemen ini kadang-kadang di bawah kompetensi yang diperlukan sebagai negara. Pekerjaannya parlemen itu mengukur Kapolri kan gitu, mengukur apalagi Dubes, mengukur Panglima TNI. Padahal anak-anak yang masuk di situ masuknya di DPR nggak pakai ukuran. Ukurannya apa waktu dia menjadi DPR kecuali jasa atau di itu? Bagaimana? Lah iya, itu ijazah pun masih dipalsu. Nah ada di Madura, saya enggak sebut namanya, orang mau nyalon bupati ijazahnya palsu. Lalu kata KPU, ini ijazah bapak ini palsu. Jawabnya apa? Uang kata yang jual asli kok sampai mungkin yang tidak ikut jual kok ikut bilang. Nah ini masalahnya menjadi penting di dalam kaitan sistem, bukan sistem struktural, tapi sistem substansial, kompetensi dan produktivitas daripada struktur. Nah, kemudian karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Indonesia presidentil, tapi karena partainya multi partai, maka terjadilah kabinet presidentil rasa parlementer.
seperti susu rasa stroberi. Kenapa? Karena dengan multi partai dia tidak mungkin ada mayoritas di atas 50%, maka dia harus kolaborasi dengan partai lain baru mau masuk kalau dikasih coupling kekuasaan. Tapi Pak Kiai, kalau susu kan enak rasa stroberi kan? Kalau susu enak, kalau yang itu nggak tahu enak apa enggak. Lah itu tergantung yang minum. Kalau Tergantung yang minum. Ya. Kemudian yang saya muliakan, para bapak yang saya muliakan, akhirnya apa yang terjadi? Maka kabinet menjadi pelangi. Dia tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan. Nah, inilah yang menjadi keraguan-raguan kepala eksekutif untuk mengambil keputusan, karena di dalam menterinya sendiri dia mengkapling-kapling kekuasaan itu. Bukan my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins, tapi bagaimana dia loyalty to my country ends when my loyalty to my party begins. Ini yang nggak ngerti biar lewat. Nah, kemudian dengan begini, tentu ini tidak pas. Setiap mau mengambil keputusan secara sistemik. Apalagi kalau memang sejak awal karakternya ya sudah ragu-ragu itu, sudah pas, sudah khatam berarti. Maksudnya apa ya? Nah, ini jangan dikejar, karena kalau dikejar saya menjadi riba. Nah, para bapak, ini akhirnya hubungan trias politika itu yang seharusnya saling mengontrol sekarang menjadi saling menghadapi. Nah, trias politika yang saling menghadapi dengan posisi eksekutif seperti itu. Nah, kemudian dia turun di dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah diatur menurut itu otonomi dan belum ditentukan dosis daripada otonomi daerah. Seharusnya ditentukan, tapi yang disampaikan oleh Bapak Kausar, seharusnya tidak menjadi konfederasi, seharusnya tidak menjadi federasi. Oleh karenanya, keseimbangan antara dekonsentrasi dan desentralisasi itu harus tetap dijaga. Nah, sekarang itu tidak concern gitu loh, tidak seimbang antara dekonsentrasi dengan desentralisasi.